Budaya positif, saya akan coba SPK-nya budaya positif. Saya minta waktu sekarang ini dengan Ibu melihat temannya di depan. Saya minta waktu 4 detik untuk melihat temannya dulu. Tidak ada komen dulu, dilihat dulu temannya gitu. Oke. Nah, yang kedua, coba Ibu sapa dengan temannya. Sapa teman-temannya. Silakan. Oke. Sekarang coba berikan senyum terbaik untuk temannya. Oke. Gimana rasa Bapak dan Ibu ketika melihat temannya itu? Oh, happy. Senang, bahagia ya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Jadi inilah yang kalau kita biasakan senyum, sapa, salam kan gitu. Yang biasa yang kita budayakan dengan siswa kita. Nah, sekarang saya cuma ingin mengulang lagi kepada rekan-rekan agar bisa lebih fresh untuk budaya positifnya. Terima kasih Bapak dan Ibu, silakan duduk kembali. Manusia tersebut, silakan. Saya berikan kesempatan yang ingin bertanya pada saya. Monggo. Bertani itu tadi Pak. Iya. Tidak diulang misalnya. Bertani coba. Ciri. Bagaimana ngerti? Oke, terima kasih Pak Samsul untuk pertanyaannya tentang pengulangan kebutuhan dasar manusia lebih kompleks. Jadi begini Pak, di dalam manusia ini bukan ke siswanya dulu Pak ya, bukan ke siswa, tapi ke kita individu sebagai seorang sosok manusia. Dalam sosok manusia ini, kalau diidentifikasikan ada 5 hal yang menjadi kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup ini lebih spesifik ke sandang pangan, pakaian, makanan, seperti itu. Sedangkan kasih sayang dan rasa diterima ini lebih condong ada tumbuh cinta. Karena kita butuh kasih sayang itu dengan orang lain. Tidak akan mungkin kita berdiri sendiri. Nah itu. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan ini lebih mengidentifikasi, menunjukkan bahwa saya ini ada dan saya mampu. Dan akan diperlihatkan kepada orang. Menonjolnya, sifat menonjolnya itu. Ya kita pasti menonjolkan bahwa sesuatu hal kita mampu, misalnya Bapak dan Ibu jago matematika daripada siswa lain, jadi Ibu lebih ke atas, lebih muncul daripada yang siswa lainnya. Ingin diakui. Kemudian yang keempat, kebebasan. Nah, kebebasan ini artinya tidak terkungkung, tidak terkurung dalam konsep. Dia lebih spesifik, dia kepengen sesuatu hal yang ya ini hidup seorang manusia, kepengen bebas, kepengen merdeka, tidak ada hukuman, tidak ada kaitan yang lain untuk mengekang kreativitasnya, gitu. Sedangkan yang kelima itu kesenangan, pasti butuh senang, hiburan kita. Dari kejenuhan kita sehari-hari, kesenangan itu akan menjadi hal yang kita butuhkan untuk merefresh lagi diri kita, gitu. Itu Pak Samsul yang mungkin bisa saya sampaikan. Oke, silakan. Ya, Ibu Muslihatul. Pak Adiansa, ya. Kalau membahas masalah adat, ya. Kalau kita tadi diawali dengan senyum, sapa, senyum, salam. Yang saya tanyakan mengenai menyapa. Sebenarnya yang dianjurkan guru dulu menyapa siswa atau siswa yang menyapa dulu? Kalau sebaiknya siswa dulu yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Itu hukum adab ya Bu ya. Kalau orang tua dulu, kalau adab timur kita mungkin sesuatu hal yang tidak baik. Tapi mungkin di negara luar sana seumuran atau misalnya kayak di Amerika Bu ya, sebagian saya tahu. Manggil bapaknya bukan bapak, Dad. Kadang panggil nama. Misalnya nama orangnya John. Hai John. Dia nggak panggil Dad, Papa. Gitu. Karena dia merasa bahwa kedekatan hubungan itu. Nah mungkin aja sama kayak kita sama-sama sebaya. Mungkin ada kalimat ada siswa manggil temannya, hey bro. Nah begitu. Mungkin dianggapnya sudah level itu, tapi ketika dia berhubungan dengan manggil orang yang lebih di atas, dia nggak mungkin menggunakan kalimat itu. Yang sebaiknya memang yang muda dulu kepada yang tua, begitu. Itu yang sebaiknya di daerah timur kita ini Bu, begitu. Tapi kalau di tempat yang lain mungkin budaya akan berbeda. Ada murid menggunakan kata kamu nih Pak. Ketika saya mendengar kalimat ini, kata ini kasar nih kok murid ngomong kamu.
Tapi ketika dia ada di daerah dia, itu kamu itu biasa. Sopan. Nah gitu kan, sapaannya yang sopan. Iya. Nah, teman saya itu manggil ibunya kamu. Saya terkejut, kok kamu berani kamu ngomong kan, sedangkan dia yang masih muda begitu, Bu. Jadi ini tergantung budaya, adat yang ada di sana. Begitu yang Bu, yang bisa saya sampaikan. Oke, ada lagi Bu yang ingin bertanya? Iya, silakan Pak Samsul. Salah satu perilaku siswa masalah tadi sepakatan tadi. Iya. Mengucap salam tadi. Iya. Ada seorang siswa yang tingkah lakunya tidak mau dekat dengan itu. Nah, orang menyatakannya, sedangkan yang lain salaman dan yang lain tidak galak. Mau bapaknya. Ada rasa sombong dalam itu nah. Oke. Kena salam dulu dia. Iya, sama Pak, sama seperti yang saya alami. Itu juga jadi topik pembicaraan di modul berikutnya. Ada siswa ini, ketika guru tersebut tidak lagi mengajar di kelasnya, itu kalau kita berjalan seolah-olah tidak kenal lagi. Tidak peduli kan? Mungkin ya. Mungkin guru BK ada yang alami rombongan kelas ini dia kelas diatur, yang ini tidak merasa takut dan sebagainya, ya gitu kan? Tidak rasa peduli. Nah inilah yang bagaimana cara kita untuk menumbuhkannya. Saran saya Pak, kalau menurut kita diskusi itu, yang pertama adalah melakukan pendekatan personal pada anak tersebut. Iya, kenapa kok kamu bisa berlaku seperti itu? Ada masalah apa dengan Bapak? Ya, mungkin kedekatan antara seorang Bapak dengan anak yang paling saya sarankan, gitu kan? Nah, nanti di situ akan muncullah ceritanya apa. Kalau memang kita tidak bisa, itu kita bisa berkoordinasi dengan wali kelasnya. Ini ada siswa di kelas ini gini. Nah, solusinya apa? Nanti wali kelas yang akan mengarahkan kepada anak tersebut. Nah, kalau itu sudah juga tidak bisa, itu mungkin guru BK yang bisa. Iya, itu. Jadi lebih personal Pak itu masalahnya. Itu yang bisa saya temukan Pak. Yang saya bisa juga saya kasih share ke Bapak gitu. Ada lagi? Ya. Dari 5 kebutuhan dasar itu, dasar manusia, itu kan ada kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Nah, saya pribadi sebagai orang tua rasanya kurang memberikan kasih sayang dan rasa diterima itu. Iya. Nah, gimana kiat-kiatnya supaya kita bisa mencurahkan kasih sayang dan rasa terima kepada anak 100%? Jadi begini Bu Indra, kalau kadar kasih sayang 100% apa, saya belum ada alat ukurnya. Tapi ada hal-hal yang perlu strategi dalam untuk mencapai agar kasih sayang itu tumbuh. Seperti kita orang tua dengan anak. Ketika anak ini biasanya mengalami kesedihan, disitulah terkadang muncul tumbuh kepedulian kita. Disitulah akan muncul rasa kasih sayang akan tiba. Biasanya orang tua itu tidak kepengen anaknya sedih. Nah, di situ juga anak akan merasa bahwa orang tuanya peduli. Disitulah kaitannya antara kasih dan sayang. Nah, cara pendekatan inilah yang perlu kita perhatikan. Kalau dia tidak sedih, gimana caranya? Ya kita ngajak ngobrol. Mungkin dalam di rumah hal-hal yang mungkin hal yang sepele, misalnya kakak, gimana aktivitas belajar hari ini? Nah, itu rasa kepedulian, rasa kasih sayang yang dibentuk. Nah, biasanya kalau kita balik ke rumah, udah PR berapa? Mana PR kau? Nah, ini yang kalimat kadang tidak nyaman di siswa atau di anak kita. Jadi kalau kita pulang anak ke rumah, paling tidak ada kalimat bahasa yang lebih identifikasi. Ya, hari ini menyenangkan atau tidak gitu. Udah makan di mana nih? Temannya siapa aja nih? Nah, itu yang mungkin perlu kita ubah bahasanya begitu. Yang saya pernah lihat bahwa ketika anak pulang sekolah, yang perlu kita identifikasi atau kita lakukan adalah agar dia kembali ke rumah tuh dengan senyum, bukan dengan kelelahan yang dibawanya. Begitu. Dia kepengen balik ke rumah, istirahat dan berkumpul bersama keluarganya. Pendekatan yang secara personal itulah Bu yang dibutuhkan. Nah, sama kayak saya ngajar siswa ketika dia ada ke sekolah sini, kenapa murung kan begitu. Ternyata rumah tangganya itu orang tuanya cerai. Nah, cerai. Oke, silakan. Ada lagi? Cukup? Oke, kita masuk ke lanjut sebentar lagi ke posisi kontrol. Oke, nih di sini kita akan bahas tentang posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 1, 2, 3, 4, 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dari yang sini
Yang pertama penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kalau kalimat pembuat rasa bersalah berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa deh sama kamu. Itu kalimat-kalimat yang merujuk kepada identifikasi posisi kontrol. Yang ketiga, teman. Kalimat yang mungkin bisa kita anggap ucapkan yaitu ayolah yang tertib, wah ibu bangga kali ini tidak apa-apa kalau salah. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian yang kelima, manajer, apa kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini. Nah, kalau 5 posisi kontrol ini yang ada kita lihat di depan ini, saya ingin bertanya dulu dengan Bapak dan Ibu. Ibu posisi di mana saat ini? Penghukum punya Pak Amran. Manajer. Oke, boros ke manajer, Pak Amran penghukum. Ibu Musliatul ke teman, karena guru BK lebih ke teman. Jadi guru BK sepakat larinya ke teman. Oke. Ke teman. Pak Samsul lari mana? Pemantau. Oke, kalau ibu ini, manajer. Kalau ibu pemantau. Oke, kalimat-kalimat manajer, teman dan pemantau biasanya teman ini digunakan di guru BK. Dia lebih pendekatan personal, merangkul. Ya, tapi kalau penghukum biasanya kita menunjukkan bahwa identitas kita ini di atas dari mereka. Kita ingin menunjukkan karisma kita, jadi ke penghukum. Nah, sebaik-baiknya, bagusnya itu di manajer. Di manajer. Nah, manajer kenapa dia kita ngambil manajer? Karena manajer ini lebih ke membuat dia akan rasa bersalah. Dia menyadari anak itu salah sendiri. Kemudian yang kedua dia merasa tenang. Dia ada tempat ngobrol, curhat tentang masalah dia. Yang ketiga, pemantau. Kalau kita melihat, mohon maaf, kalau misalnya yang pemantau ini Pak Samsul, misalnya ada anak yang melanggar, pakai sepatu yang bukan warna hitam. Lalu kita bertanya dengan dia, kenapa kamu gunakan sepatu warna putih? Kenapa tidak hitam? Ini Pak, kamu melanggar atau tidak? Nah, itu lebih ke pemantau, lebih mengidentifikasi. Nah, kalau manajer lebih spesifik lagi, bahwa apa yang harus konsekuensi yang dilakukannya atas kesalahan yang diperbuatnya. Itu Bu. Jadi lebih saran saya lebih ke manajer. Tapi bagaimana untuk mencapai ke manajer ini? Nah, ini caranya tekniknya lagi, strateginya. Bagaimana cara kita menempatkan bahasa-bahasa yang baik agar anak kita tidak merasa terhukum. Biasanya kita ini banyak termasuk saya ke penghukum. Saya jujur, kalau ada anak yang biasanya sebelumnya itu tidak anak mengerjakan soal atau tugas, saya hukum. Saya tidak bertanya dulu apa alasan dia tidak mengerjakan PR. Saya tidak tahu. Pokoknya PR harus dikerjakan, besok harus dikumpul, tidak dikerjakan, kamu kena hukum. Berdiri kamu di depan kelas, hormat bendera atau apa. Itu yang seperti yang saya lakukan selama ini. Nah, ternyata itu setelah saya belajar di guru penggerak ini, dapat ilmu ini, ternyata itu tidak bagus. Yang bagus itu ke manajer. Kita nanyain dulu ke anak, kira-kira apa ya dilakukannya, kenapa dia bisa terlambat, kenapa dia bisa tidak mengerjakan tugas. Lalu dari situ kita akan tanya lagi ke dia, bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, setelah dia mengeluarkan pendapatnya, Bu, saya mau kena hukum ini aja, kena konsekuensi atas kesalahan saya ini. Nah, nanti baru kita masuk yang ke daunnya, bahwa setiap orang punya masalah dan setiap orang pasti ada kesalahan. Dan tugas kita memperbaikinya. Nah, itulah yang namanya nanti ke segitiga restitusi, gitu. Oke, ada yang mau nanya tentang masalah 5 posisi kontrol? Cukup? Jelas? Oke, Paman. Oke, Bapak dan Ibu, ini yang saya akan coba untuk menjelaskan segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini ada 3 poin yang harus kita kuasai, yaitu pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinannya.
Apa itu menstabilkan identitas? Ini lebih spesifik, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi siswa itu maksudnya kesalahan itu, ya setiap orang akan bisa melakukan kesalahan, tapi kita normalkan dulu bahwa meyakinkan bahwa ya jangan dia terbeban dengan atas kesalahannya, merasa terhukum begitu. Nah kemudian yang validasi tindakan yang salah, di mana poin yang salahnya itu? Untuk meyakinkan kepada siswa di mana poin dia bermasalah itu atas kesalahannya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini lebih ke konsekuensi bahwa apa hukuman atau bukan apa konsekuensi dari kesalahan yang dia perbuat. Kita menanyakan itu, gitu. Nah, oke, ini dulu nanti. Nah ini Bu, pengertian restitusi. Ada restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah ini, bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi kadang kita ini kalau punya siswa, dia merasa bersalah. Nah, kita tidak boleh menumbuhkan itu, menumbuhkan dia bahwa kesalahan ini bisa diperbaiki dan akan lebih baik lagi ke depannya. Itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi ketika ada, biasanya kalau ada siswa bermasalah, merasa tidak nyaman di antara dia dengan kita ataupun mereka dengan kita, begitu. Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita memberikan kepada dia, menanyakan konsekuensi tawaran yang kita berikan, bukan kita langsung memvonis ke siswa tersebut. Gitu. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri, menuntut, kita arahkan dia, kita buka wawasan dia, kita buka mata hatinya agar dia menyadari dalam dirinya sendiri, begitu. Nah yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakannya, apa penyebab dia yang salah tadi. Kemudian yang ke-6, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita pembinaan karakternya, bukan atas tindakan yang dilakukannya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Gitu. Silakan lagi. Nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau hukuman itu lebih ke spesifik hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Ayo kamu kerjakan PR. Nah kita minta konsekuensi atas apa yang dilakukannya, bukan seperti ini. Kalau dia tidak mengerjakan PR, misalnya, ya udah kamu tulis 100 lembar, misalnya terlambat. Nah ini ada perbedaan juga. Ketika siswa terlambat ke sekolah, biasanya kalau kita memberikan sanksi, itu tulis, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Ternyata itu tidak efektif. Tidak efektif. Yang efektifnya adalah kita menanyakan dia, apa konsekuensi dari kesalahan yang dilanggarnya. Dia yang mengeluarkan itu. Nah itu. Nah kemudian guru minta tegas dan siswa menghormati peraturan itu, kesepakatan yang disepakatinya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kita mengajak ngobrol dari hati ke hati. Itu. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika kita masuk ke restitusi perbaikan itu, siswa menyadari diri kesalahannya dan dia berusaha untuk memperbaikinya dan menjalin komunikasi yang lebih baik lagi ke depannya. Itu restitusi, pengembalian. Oke lagi. Nah ini yang tadi segitiga restitusinya. Nah kira-kira ada yang mau nanya? Silakan Bapak dan Ibu. Kan, yang ingin bertanya. Nah ya. Ada perbedaan hukuman. Perbedaan konsekuensi dan restitusi. Iya, hukuman, kalau ini konsekuensi dan restitusi. Ya, gimana Pak? Ada yang bertanyakan hal ini? Paling bagus. Kalau saya ya restitusi sama konsekuensi. Konsekuensi dan restitusi ini lebih menyamankan ke siswanya. Kalau hukuman kita ke panis. Inilah makanya segitiga restitusi pakainya tadi. Jadi dari penjelasan Pak Ardian satu, kalau saya simpulkan, iya. Berarti penyelesaian masalah siswa ini sama saja dengan cara penyelesaian masalah siswa di BK. Iya. Harus seperti itu. Benar Bu. Jadi identifikasi kasus dulu. Benar, identifikasi kasus benar. Iya. Masalah. Benar Bu, benar. Kemudian apa? Menyelesaikan itu di tangan siswa. Benar Bu, benar. Kemudian terakhir evaluasi. Benar Ibu. Karena guru ini bukan hanya sebagai guru mapel, tapi dia harus menjadi guru BK.
jadi konselor setiap siswa yang diajarnya, itu yang lebih bagus. Nah gitu. Jadi kalau tidak bertumpuk di kasus di guru BK gitu. Ya. Gimana kalau yang sosialisasi ini kita sosialisasikan ke guru dan kepala sekolah, sehingga tidak ada sanksi atau putusan atau siswa harus dikeluarkan. Putusan setelah. Setelah kita melihat ini tidak ada yang siswa yang dikeluarkan itu. Iya, karena itu kan tahu dia namanya dia pelajar, kita yang berhak mengajarnya, mengubahnya kan. Iya. Kalau dia dikeluarkan tambah rusak anak itu. Iya. Nah, maksudnya kalau mungkin kalau kepala sekolah misalnya guru-guru yang punya wewenang lah di sini, ngerti ini perasaan itu. Oke. Tolong disosialisasikan agar sekolah kita ini siswa itu berbuat salah karena mereka tidak tahu. Karena ada alasannya. Iya. Mereka tidak tahu alasannya. Kita mencarikan solusinya bersama siswa itu kayak mana menyelesaikan masalah. Iya, benar. Jadi makanya dengan seperti itu siswa itu tidak diberhentikan, siswa tidak merasa dihukum. Iya, benar Bu. Insya Allah kalau seperti itu kemungkinan tidak berhenti siswa. Benar, tidak ada siswa seperti itu. Iya. Iya. Jadi kalau dengan konsep ini segitiga restitusi, insya Allah tidak ada lagi siswa yang dikeluarkan gitu. Jadi guru tidak boleh tegangan tinggi. Tidak boleh tegangan tinggi, benar sekali. Iya, intinya dengan cara ini beliau. Karena kita punya siswa ini sekolah untuk belajar karena mereka tidak tahu dari segala hal. Iya. Jadi karena dia melanggar karena dia tidak tahu. Iya. Nah, jadi kita sebagai guru harus ngasih tahu, nak ini jalan ini salah. Iya. Jadi di sini lebih ke identitas. Kita harus pendekatan kita itu bukan ya adalah pendekatan yang restitusi, jangan penghukuman. Iya, benar. Selama ini yang kita lakukan itu penghukuman. Iya, penghukuman begitu. Jadi yang lebih dominan yang kita lakukan dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah kita lebih ke penghukum. Tapi kalau alangkah baiknya kita rubah ke dalam bentuk penyelesaian segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi itu kita mengidentifikasi dulu persoalan apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Kemudian balik yang kedua, tahapan apa konsekuensi dari kesalahan itu yang dia akan ditanggung jawabnya. Kemudian yang ketiga, bahwa menekankan lagi bahwa semua orang bisa bermasalah dan kita harus bangkit dari kesalahan itu. Gitu. Itu yang paling penting. Nah itu. Perbedaannya, kalau kita menggunakan hukuman, konsekuensi dengan restitusi, dengan kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada kalimatnya, guru mengukur siswa tersebut, misalnya, tegak kamu di depan kelas 10 menit, tidak belajar, atau di depan teras. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu. Itu tidak boleh. Silakan kamu tegak berdiri di depan kelas atau di luar kelas ini, ya kan? Dikeluarkan. Itu tidak boleh Pak. Itu namanya menghukum. Nah, harusnya waktu dia kerjakan. Iya, silakan. Kamu kan belum mengerjakan PR. Misalnya kita nanyakan, kamu tidak mengerjakan PR. Oke. Apa konsekuensinya? Biar apa saya mengerjakan PR misalnya? Ya silakan dikerjakan. Ya. Tapi ada soal tambahan. Nah kita berikan soal tambahan. Iya sebagai konsekuensi ketidak ngerjain PR tadi. Nah itu. Jadi ke restitusi balik ya gitu. Ada dua kasus yang saya kemarin olah, yaitu siswa tidak mengerjakan PR sama siswa terlambat hadir ke kelas. Nah itu. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah tadi bahas tentang masalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tidak ada masalah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah di sini akan saya berikan contoh dua kasus yang pernah saya tangani dengan menggunakan segitiga restitusi yang ada kebetulan di channel YouTube saya. Mungkin silakan. Ini adalah salah satu penanganan segitiga restitusi. Kali ini kamu tidak mengerti. Ini adalah salah satu bentuk kasus siswa yang punya masalah tidak mengerjakan tugas, begitu. Jadi nanti cara penanganannya dengan menggunakan segitiga restitusi
Nanti ada dibesarkan soal gimana belajar hari ini? Ini adalah salah satu bentuk penanganan yang kita gunakan menggunakan segitiga resolusi. Maksud sisi Bapak panggil pulang terkait tentang masalah ini sih menurut beberapa opini Bapak bahwa Rizky itu tidak mengerjakan PR dari informatika saya. Itu kenapa? Kalau bisa jelaskan kenapa alasannya? Ya, Rizky itu kan udah sering banyak posting gedung ya Pak, juga ya banyak teman yang ngajakin keluar gitu. Jadinya Rizky nggak bisa ngerjain. Dan juga sebenarnya Rizky tuh udah mau ngerjain sih malah, tapi kayak udah ngantuk banget gitu. Jadi udah nyampe tahun lagi. Oke, Bapak tuh ngerti posisi itu kan, keadaan umum. Ya, dengan kondisi yang kamu ceritakan itu, ya setidaknya masih tetap mengerjakan tugas, gitu kan? Ya Pak. Konsekuensi apa lah yang kira-kira enak, bisa diterima, adil, menurut Rizky dalam hal ini? Untuk itu Pak, mungkin Rizky lebih enak dihukum atau semacamnya Pak untuk tidak tugas. Ada nggak yang alternatif lain dari selain mengerjakan usaha dengan fisik gitu? Mungkin Rizky bakal lihat lagi belajar. Mungkin Rizky bakalan kerjakan juga. Oh, kenapa harus dengan posisi ini kan lebih baik lagi yang kedua kan? Ya, kerjakan PR lagi kan daripada hukuman fisik begitu. Kenapa Rizky berpikiran tentang hukuman fisik begitu? Karena Pak, Rizky ini udah cita-citanya mau jadi polisi. Oh, atas dasar mau jadi polisi itu ya. Ingin latihan juga ya, seperti itu ya. Kan sebagaimana kesepakatan kelas kita kan, kesepakatan kelas itu sudah tahu kan bahwa salah satu diantaranya adalah siswa aktif belajar dan mengerjakan PR kan. Jadi saran saya kita ngambil yang kedua aja ya. Jadi bagaimana kalau Rizky mengerjakan PR ditambah nanti oleh Bapak satu soal tambahan yang akan dikumpulkan besok pagi gitu. Nanti Rizky usaha. Harus diusahakan ya sedikit ya. Jadi setuju ya dengan pendapat yang saya tadi ya. Setelah Rizky sudah mengerjakan PR, Bapak ingin tanya itu bagaimana cara Rizky memperbaiki hal ini tidak terjadi lagi ke depannya Rizky. Mungkin Rizky bakalan adakan kawan yang tidak terlalu penting bagi Rizky Pak ya. Terus juga mungkin Rizky bakalan mengurangi pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu bagus Ki untuk sebagai seorang siswa. Hal-hal yang positif jadi ambil, hal-hal yang kira-kira negatif atau tidak sesuai dengan itu dihindari lah. Udah nanti itu aja sih. Nanti kita coba lihat hasil besok kerjanya dan tugas tambahan nanti satu soal saya akan berikan untuk dikerjakan besok itu pagi-pagi. Oke, proyek ya. Oke. Dari percakapan saya dengan siswa ketika menyelesaikan masalah tersebut adalah menggunakan segitiga resolusi bagaimana kita memberikan kesempatan siswa tersebut untuk memberikan alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut, melakukan suatu tindakan yang mungkin melanggar kesepakatan kelas. Dari sini kita akan menelusuri lagi apa konsekuensi dari apa yang dilakukannya sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita ajari atau yang kita sepakati bersama. Kemudian kita mengembalikan lagi ke posisi dia agar mengingatkan bahwa kesalahan itu bisa terjadi kepada siapapun, tapi cara memperbaiki kesalahan itu agar tidak terjadi berulang lagi di masa depan itu adalah yang terbaik. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus dalam pendidikan resolusi. Jadi menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Artinya setiap siswa mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, siswa ini adalah siswa yang terlambat hadir ke sekolah lebih kurang 25 menit dari jadwal yang sudah disepakati
sekolah kita. Nah, disinilah cara kita bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut agar dia mendapatkan perlakuan yang baik sebagai seorang murid. Gitu. Kita perhatikan kalimat-kalimat yang muncul selama terjadi komunikasi antara saya, seorang guru, dengan murid yang punya masalah tersebut. Gimana? Keadaan yang sehat? Alhamdulillah sehat. Mana belajar tadi? Ada kali-kali sholat Pak, jadi skip beberapa. Jadi ini sudah tahu apa yang kita akan bicarakan di Bapak pagi ini. Sudah Pak. Alasan kenapa barang bisa telat, gitu kan? Posisinya itu. Saya telat karena protokol kesehatan Pak. Saya semalam tidurnya berjatuhan sampai setengah 2. Mungkin ada yang Bapak dan Ibu ketahui apa yang dia sebutkan di sana. Mungkin Pak Bernas bisa memberikan. Kalau saya perhatikan kayak kesiangan. Kesiangan tadi apa Pak? Apa itu namanya tidurnya terlalu malam? Terlalu malam ada game. Bermain game. Benar sekali, dia bermain game. Oke, lanjut. Sebentar Pak Bernas, kita lanjut lagi. Yang ingin Bapak tanyakan, kira-kira ini melanggar aturan atau tidak? Dari aturan kesepakatan kelas kita. Melanggar. Oke, stop lagi. Nah, ketika saya menanyakan apakah ini melanggar aturan, siswa tersebut menjawab apa Pak Bernas? Melanggar. Melanggar aturan. Artinya Dia sadar Pak. Dia sadar dengan kesalahannya ya Pak ya. Oke, kita lanjut lagi kalimat-kalimatnya. Lanjut. Apa isi kesepakatan kelas kita? Oke, stop. Di sini mengingatkan lagi kan bahwa dia melanggar adalah kesepakatan dari kelasnya kan, bahwa terlambat tersebut. Oke, lanjut. Dilarang telat masuk kelas. Kita dengarin apa konsekuensinya. Kira-kira menurut Farel, sebagai konsekuensi Farel terhadap kejadian hari ini, itu apa yang Farel bisa bukti bahwa sebagai perbaikan konsekuensinya? Kalau dari cara sendiri Pak, mengikuti aturan kelas yang sudah di kelas itu, dan saya menanggung jawab dengan menerima sanksi berat. Oke, apa yang bisa diambil itu konsekuensinya dari Konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan kelas dia ya. Dia menerima apa hukuman apa yang sesuai dengan kesepakatan kelas tadi. benar sekali Pak. Oke, jadi ada apa konsekuensi yang disepakati Pak ya. Kesepakati tadi ya. Ya, oke, lanjut. Di sini kita masuk ke Bagaimana kita ketahui bahwa yang terlambat kesalahan itu kan semua orang bisa melakukan kesalahan. Di sini saya menekankan bahwa semua orang punya kesalahan, berbuat salah bisa. Tapi di sinilah saya akan memperbaikinya strukturnya bahwa bagaimana anak tersebut kembali keadaan normal, meyakini bahwa dia akan mampu memperbaiki masalahnya itu. Itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sampai saat ini? Cukup? Oke. Kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang keenam, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuat. Kalau peraturan tadi itu berbeda, dia tidak membutuhkan satu argumen yang lebih banyak dengan siswanya. Dia menetapkan agar keselamatan gitu. Tapi ini adalah berdasarkan kesepakatan dari semua warga sekolah, terutama dalam kelas yang saya ajar. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Bapak dan Ibu guru, saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir atau berkesempatan mengikuti kegiatan sosialisasi modul 1.4 tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita. Dan insya Allah setelah mengikuti ini, saya berharap Bapak dan Ibu guru dapat menyebarkan lagi ke rekan-rekan lain tentang apa yang disebut dengan budaya positif. Dan
segitiga restitusi adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah siswa tanpa menimbulkan masalah. Oke, itu aja Ibu Bapak. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu guru BK, di sini saya akan di ruangan ini kita akan membahas contoh diskusi tentang penyelesaian menggunakan segitiga restitusi yang sudah saya jelaskan tempo hari. Di sini ada dua kasus yang akan kita bahas. Di antaranya adalah seorang siswa yang tidak mengerjakan PR, begitu. Nah, nanti di sini bagaimana Ibu berperan sebagai seorang guru dan sebagai seorang siswa terhadap penanganannya. Kita akan menemukan bagaimana Ibu sudah memahami belum atau mendekati belum kalimat-kalimat yang sesuai dengan kaidah segitiga restitusi itu. Sehingga yang diharapkan penyelesaian masalah tersebut dapat diselesaikan kita sebagai seorang guru. Bagaimana Bu? Siap? Siap. Siap. Yang berperan sebagai Kiko? Siap. Ibu ya? Ibu berperan sebagai konselornya, Ibu berperan sebagai pengamatnya dari yang percakapan ini. Oke, silakan Ibu. Kita akan amati gitu. Ciko? Ya Bu. Sehat sekarang? Alhamdulillah. Tahu Ciko kesini tadi dipanggil apa? Kesalahan Ciko? Nggak tahu. Tadi Ibu dapat informasi dari guru mapel bahwa Ciko ini ada PR, tugas di rumah tidak dikerjakan. Saya dengar sudah ada 4 mapel yang tugas Ciko sering tidak kumpul. Pas waktu kumpul, Ciko nggak kumpul. Nah, apa kira-kira penyebabnya sehingga Ciko dapat PR itu? Lupa Bu, bahwa kalau ada tugas. Tapi yang nyatanya pelajaran lain ingat Ciko, cuman yang 4 ini matematika, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yang lain Ciko kerjakan nggak lupa, apa ini lupa? Oh, yang itu ya Bu ya? Ya memang belum saya bikin Bu, lupa memang. Menurut itu Ciko, dari kesepakatan kelas kita, gimana kalau lupa bikin PR itu? Betul. Oh, belum dibaca juga kesepakatan kelas kita bahwa sanksi-sanksi. Lupa Bu isinya. Apa ininya? Nah itu masalahnya, makanya kau itu sering nggak buat PR itu karena sering lupa. Yang kesepakatan kelas kita juga tidak dibaca. Kan tidak ditempel Bu, ditempelnya ada di belakang, bukannya di depan kelas. Iya, kan di depan kelas itu kan penuh di depan, jadi tempelnya di belakang. Artinya kan kalau ada tempel itu dilihat apa itu dibaca. Ya Bu. Nah, kira-kira kalau nggak buat PR kayak itu gimana menurut Ciko? Ya harus bikin lagi, buat terus Bu, harus dibikin, dikumpul. Apa tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Diusul sama gurunya ya. Iya. Sementara teman yang lain sudah kumpul. Ciko sendiri yang belum. Ya Bu, nanti saya bikin, saya kumpul dengan guru-guru yang belum saya bikinin itu. Kira-kira apa si Ciko itu menyadari tidak bahwa itu suatu perbuatan yang melanggar kesepakatan di kelas kita? Ya kalau sekarang saya tahu Bu, itu hari ini melanggar dari kesepakatan kelas yang telah kita bikin di dalam kelas kemarin. Ya. Nah, jadi Ciko dari sini ke depan ya, coba kau itu, saya lihat Ciko tuh itu apa di kelas ini dengan teman tuh agak kurang deket. Jadi informasi itu banyak yang ketinggalan. Nah, lain kali Ciko harus ini ya, gimana usaha Ciko itu supaya semua PR itu terlaksana semua. Nah, Ibu cuma mengingatkan. Itu kan mungkin karena Ciko lupa yang tidak bikin itu ya. Tapi harapan Ciko ke depan gimana? Harapan Ciko ke depan? Ya saya bikin tugas Bu setiap kali diberikan guru biar saya mendapatkan nilai yang baik untuk di dalam rapor nanti.
Kira-kira ada penyesalan nggak Ciku yang mapel ini yang Ciku sering nggak kumpul PR-nya itu? Iya Bu, saya baru nyesel karena saya sendiri yang belum ngumpul, teman-teman udah ngumpul semua. Oh, jadi kan ada merasa bahwa itu suatu kekeliruan Ciku kan? Iya Bu. Ya di sini bukan berarti nggak senang sama Ciku nggak buat PR, bukan. Tapi saya mengingatkan supaya Ciku itu bisa mengetahui apa itu perbuatan Ciku itu merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Menurut Ciku itu merugikan siapa yang dapat PR itu? Ya diri sendiri lah Pak Bu. Karena kan saya sendiri lah teman Agung tidak dapat nilai yang bagus. Iya, ya mudah-mudahan dari sini ke depan Ciku semua PR bisa ya. Iya, ya. Insyaallah. Nah, dan ini yang Ibu manggil bukan Ibu menghukum Ciku, bukan. Cuman ingin supaya Ciku itu ke depan lebih bagus lagi. Bahwa Ciku menyadari bahwa itu kesalahan Ciku sendiri. Ya, nah, jadi harapan sih ke depan semoga Ciku rajin belajar. Ya, nah, kira-kira gimana usaha ke depan supaya tugas itu ada lagi yang ketinggalan yang tidak ada kerjakan? Ya Bu, saya berusaha dari sini ke depan saya membuat semua tugas apabila telah diberikan oleh guru saat itu di rumah saya kerjakan langsung. Iya, kan Ciku sendiri ya yang begini ya. Mudah-mudahan sesuai dengan niat hati Ciku ya. Kalau Ibu nih ya tidak ada keuntungan itu kan seinginnya Ciku yang lebih maju, lebih sukses, nilai meningkat, tambah bagus nilai semester ini dari yang kemarin. Jadi bukan Ibu tuh tidak senang sampai Ciku manggil itu, bukan, cuman ingin Ciku tuh lebih baik, ke depan lebih bagus nih. Jadi dari sini ke depan tinggal Ciku yang menentukan arah kemana yang lebih bagus untuk masa depan Ciku. Iya. Mungkin hanya itu Bu Ibu manggil nih. Ya Bu, terima kasih Bu. Semoga ada kita sama-sama ada perubahan ya. Ya Bu. Ya, demikian itu. Sekarang boleh Ciku masuk. Ya, makasih Bu. Kalau penyelesaian jadilah. Jadi Bu Indra gimana dari tanggapan rekan kita terhadap penyelesaian masalah ini? Ada memang ditemukan, ada memang identifikasi yang belum digali tadi kayaknya. Ya kalau menurut saya kan karena dia tuh lupa tadi kan identifikasinya. Ya kalau dia lupa kan saya itu mau cari. Karena kalau orang lupa itu susah Pak, mau digali. Oh lupanya. Iya. Maksudnya kan lupanya itu karena apa? Karena di rumah banyak kerjaan, apa lupa karena apa? Karena lupa itu perlu penggalian lebih jauh lagi mendalam sehingga lupa itu disadari bahwa ada penyebab kan gitu yang disebutkan gitu. Jadi itu Bu. Jadi mudah-mudahan ini jadi informasi balik kan, umpan balik buat kita untuk memperbaiki di mana bagian-bagian mana yang mungkin perlu penanganan yang lebih efektif dan menggunakan bahasa yang lebih detail gitu. Oke, terima kasih Bu atas keterangannya. Yang sekarang kita masuk kasus yang berikutnya. Nah, Wati dari mana? Kok baru masuk kelas? Tadi Bu baru masuk kelas. Nah, ini ada di depan pintu kelas. Berarti teman-teman sudah ada di dalam. Kata teman-teman, Wati tidak mengerjakan piket. Oh iya Bu. Kenapa? Saya kan tadi ke kantin. Ke kantin. Kenapa kantin? Tadi sempat sarapan Bu di rumah. Oh. Jadi saya sarapan di kantin. Di sini Wati tinggal dengan siapa? Kan orang tua. Orang tua. Tapi sekarang orang tua saya lagi tidak ada di rumah. Pergi. Jadi selama ini kalau yang menyiapkan sarapan pagi itu ibunya ya? Iya. Wati tidak pernah bantu. Nah. Kalau kesiangan, berarti hari ini kesiangan. Iya. Berarti tidak sholat subuh pagi ini. Nah, itu salah ya. Satu, sudah ada salah, sudah tidak menjalankan ibadah sholat subuh. Nah, tapi baru kali ini Bu saya tidak sholat subuh. Baru kali ini. Iya. Ya, jangan diulangi lagi berarti. Iya. Jangan hari ini kelupa, besok lupa lagi kalau orang tua belum pulang. Nah, kemudian kan tugas hari ini tiket kan, Wati? Kata ke teman-teman, tidak tiket hari ini Wati itu. Kenapa? Ya, karena jajan tadi. Iya. Nah, seandainya ada teman Wati yang seperti itu terlambat, dia belum sarapan, sudah jajan keluar, sedangkan Wati tiket sendirian, gimana rasanya? Ya tentu berat Bu.
Nah, jadi Wati misalnya temannya sampai bicara, Wati ini enak sekali, nggak piket ini ngomong sama ibu, berarti Wati jangan marah ya. Ya. Nah sekarang ibu mau tanya, Wati tahu Wati melakukan kesalahan ini sadar nggak? Iya Bu. Sadar. Nah, tapi ini jangan dijadikan aku baru saja 1 kali ini melakukan kesalahan, ibu ini sudah negor. Karena kita ini manusia tidak luput dari kesalahan ya. Tapi ibu hanya mengingatkan supaya lain kali jangan sampai diulang. Jadi kalau walaupun tidak ada orang tua di rumah, tetap sarapan, bangun pagi-pagi, sholat subuh itu tetap ya, jadi tidak terlambat sehingga tugas yang di sekolah tidak terbengkalai. Kemudian lagi karena Wati tidak menjalankan tugas, kita kan ada kesepakatan kelas. Nah, sudah tahu belum kesepakatan kelas kita itu apa? Kalau tidak menjalankan piket. Ya, menerima apa ya? Rasanya ada sanksi tapi kayaknya lupa sanksinya. Ya kesepakatan itu kan sudah ada, kita buat sama-sama kan di kelas Wati waktu itu sudah dibuat kesepakatannya apa. Nah, kalau menurut Wati sesuai dengan kesalahan yang Wati buat, sebaiknya untuk menebus kesalahan Wati, kira-kira apa ya yang bisa Wati lakukan di kelas ini supaya teman Wati yang sama-sama piket itu merasa enak dengan Wati, walaupun dia tadi tidak melaksanakan piket tapi dia merasa enaklah teman Wati itu. Kira-kira apalah untuk penggantinya? Saya siap Bu untuk hari ini, untuk pembersihan kelas sampai pulang nanti saya jaga, saya sapu kalau andainya kelas kotor. Saya sadar tadi saya tidak piket Bu. Jadi teman yang lain nggak usah bersihkan untuk kelas hari ini, biar saya yang bersihkan sampai jam pulang nanti. Nah, ya nanti sampaikan dengan teman-teman di kelas ya. Iya. Berarti itu apa? Wati menyepakati, Wati ini membalas kesalahan Wati tadi pagi dengan membersihkan kelas hari ini jatah Wati. Ya, jadi teman-teman biar teman-teman Wati merasa nyaman, tidak sampai membuli Wati karena kesalahan tadi ya. Jadi perlu Wati ingatkan bahwa setiap manusia itu memang ada salah, tapi jangan sampai diulang-ulang. Ya sekarang masuk kelas, belajar seperti biasa. Tapi ingat sesuai dengan kesepakatan kita, Wati tadi berjanji untuk membersihkan kelas hari ini. Ya, tanggung jawab Wati. Ya. Sekarang masuk kelas. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Menurut Ibu gimana dari pengamatan komunikasi yang terjadi antara guru dengan murid ini kasus Wati tadi? Sudah ada akhirnya identifikasi masalahnya udah terdapat. Apa itu Bu? Karena anak itu tidak melaksanakan tugas dia selaku piket hari ini, dia lari ke kantin karena dia lapar dan ditunggu dia makan. Dan kenapa dia hari itu tidak sarapan? Karena dia bangunnya kesiangan, karena orang tuanya tidak ada di rumah untuk membangunkan dia pagi ini, sehingga dia kesiangan. Jadi dia tidak melaksanakan tugasnya selaku piket dan lari ke kantin. Oke, apa aja yang Ibu temukan setelah itu dari wawancara tadi? Di situ dia telah Ibu Dita telah menyarankan kepada Wati untuk mengambil keputusan. Oh, menyarankan ya? Bukan, mengingatkan. Untuk mengingatkan pada Wati untuk mengambil keputusan, mengambil keputusan sendiri. Apa yang menjadi tanggung jawab dia hari itu untuk ditunjukkan kepada teman-temannya, yaitu dia akan membersihkan kelas di hari itu sampai jam pulang. Nah, itu. Jadi tanggung jawab ya, tanggung jawabnya diserahkan sendiri kepada Wati. Yang satu lagi identifikasinya apa lagi yang selain itu? Rasanya di situ ada. Ada dia mengingatkan kan tadi ada kalimatnya bahwa setiap manusia itu pasti mengalami kesalahan kan? Ya. Nah, tapi Ibu Dita berharap agar Wati tetap
menjadi seorang siswi yang mampu bertanggung jawab dan mengembalikan moral-moralnya sebagai seorang siswa yang tidak akan mengulangi lagi untuk kesalahannya gitu ya. Oke, ini Bu segitiga restitusi yang saya pelajari beberapa waktu yang lalu selama kegiatan CGP ini, dan Ibu juga mungkin mudah-mudahan dari apa yang sudah saya sampaikan ini atau yang kita pelajari beberapa hari ini mudah-mudahan bisa menjadi inspiratif buat kita semua, khususnya di lingkungan sekolah kita, dan rekan-rekan juga merubah pola-pola yang biasanya tidak nyaman bagi siswa menjadi positif, membawa perubahan yang positif di lingkungan sekolah kita agar masalah-masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang kondusif. Begitu. Itu aja Ibu, terima kasih atas bantuannya, semoga bermanfaat. Ini ada yang tahu apa yang disebut dengan kesepakatan kelas? Silakan keluarkan pendapatnya. Apa yang dari sini kita belajar apa yang disebut dengan kesepakatan kelas? Silakan. Perjanjian seperti apa? Oke, Amin. Perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak. Oke, ambil dua belah pihak. Ada lagi yang kalimat lain selain itu ya. Aturan kelas. Seperti apa dia? Seperti aturan kelas? Harus seperti aturannya di kelas. Jadi mentaati aturan yang ada dalam kelas, begitu. Oke. Ada lagi yang lain? Komen? Adik? Ada? Adik apa? Apa yang disebut dengan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas. Sebuah aturan yang sudah ditandatangani kedua pihak yang harus ditaati. Ulang ini. Sebuah peraturan yang ditandai disepakati oleh kedua belah pihak yang harus ditaati. Kesepakatan kelas, kesepakatan itu adanya dua atau lebih orang yang melakukan komunikasi, untuk mendapatkan satu atau lebih satu keyakinan yang positif. Ya, yang berbau positif. Contoh kesepakatan kelas yang bisa dilihat di kelas ini. Ya, sekarang. Pertama itu memakai seragam pada saat memakai seragam sesuai harinya. Memakai seragam sesuai dengan harinya. Berarti apa yang lebih positifnya? Ya, yang lebih bagusnya apa? Ya, dari ayat itu. Kalimat yang bagusnya apa? Menggunakan seragam menggunakan seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang lain. Sesuai dengan jadwal ya? Sesuai dengan apa? Apa? Ya, apa? Memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Memakai seragam sekolah dengan harinya. Menggunakan atribut sekolah atau seragam sekolah sesuai dengan jadwalnya. Apa lagi yang kalian buat? Mengerjakan PR tepat waktu. Kenapa PR harus dikerjakan dengan tepat waktu? Apa? Karena sesuai dengan kesepakatan. Banyak yang lambat ya. Ada sering ditemukan yang lambat mengerjakan tugas, makanya disepakati kan.